saudara. Apa kabar saudara semuanya? Kami sungguh berharap semuanya dalam keadaan sehat dan tentunya senantiasa bersukacita. Saudara-saudari, tidak terasa waktu cepat berlalu dan esok kita sudah memasuki minggu Advent yang pertama. Dan kalau kita ingat-ingat, ternyata hampir sepanjang tahun ini kita hidup berdampingan dengan virus corona. Virus corona ini telah berhasil mengubah aspek seluruh kehidupan kita dan berdampak dalam berbagai bidang kehidupan. Ya, segala sesuatunya terasa tidak pasti. Karena saat ini kita semua diperhadapkan dengan segala sesuatu yang penuh dengan ketidakpastian di masa pandemi ini. Tapi jangan lupa, ada satu hal yang pasti bagi kita orang percaya. Yaitu apa? Yaitu pengharapan yang ditawarkan oleh Tuhan bagi kita. Untuk itu, mari kita menyiapkan hati kita untuk memasuki masa Advent tahun ini dengan tetap memelihara pengharapan kita kepada Tuhan Yesus. Dengan demikian, dalam situasi apapun juga, kita harus terus berusaha untuk bisa menjadi teladan bagi semua orang. Saudara-saudari, untuk mengungkapkan kesiapan hati kita menyambut masa Advent, marilah kita nyanyikanlah Kidung Baru 123 bait yang pertama, ketiga, dan keempat dalam Badai Hidup yang akan dipandu oleh Voice of Hope.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita membuka acara ini dengan memohon penyertaan Tuhan. Mari kita bersama dalam doa. Allah Bapa yang mencipta dan memelihara langit dan bumi, segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu atas segala rahmat dan penyertaan yang kami rasakan di segenap waktu. Engkaulah yang selalu menyertai sampai saat ini, yang menandai titik bersejarah pengembaraan iman, di mana kami kembali menyambut peristiwa kedatangan-Mu, ya Kristus. Tolonglah kami untuk dapat bersungguh-sungguh melakukan penghayatan yang benar akan masa Advent dan Natal tahun 2020 ini. Allah Bapa dalam surga, sebentar lagi kami hendak mendengar sabda-Mu yang akan dibawakan oleh Pendeta Emeritus Nugroho Adi. Kiranya Engkau mengurapi dengan Roh Kudus, sehingga firman-Mu dapat terurai jelas menjadi penuntun kami. Dalam Kristus Sang Firman yang telah menjadi manusia, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyiapkan hati dengan menyanyikan pujian persiapan firman. Anak-anak sekolah minggu akan memandu kita menyanyikan lagu berjudul Ku Ingin Dengar Cerita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan Alkitab kita masing-masing. Firman Tuhan yang menjadi dasar dalam renungan kita hari ini diambil dari surat Roma pasal 4 ayat 18 sampai dengan 25. Surat Roma pasal 4 ayat 18 sampai 25. Saya akan membacakan untuk kita semua. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia
yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Nats bacaan kita yaitu ayat yang ke-18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, firman yang sudah dibaca tadi akan kita renungkan berdasarkan ayat yang ke-18 yang demikian firman Tuhan. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Saudara-saudara, bacaan ini akan kita renungkan dengan tema tetap memelihara pengharapan, terus menjadi teladan. Saudara-saudara, apakah iman dan pengharapan itu? Dua hal itu memang senantiasa berhubungan satu sama lain. Jadi iman mendukung pengharapan, dan tidak ada pengharapan tanpa iman, tanpa kepercayaan. Saya ingin memberikan sebuah ilustrasi, kiranya dapat menjadi inspirasi bagi kita nanti untuk memahami apa itu iman dan apa itu pengharapan. Yang pertama, ada suatu kisah mengenai upaya dari sebuah desa yang dilanda kekeringan yang amat panjang, kemarau panjang, dan mereka berencana untuk mengadakan suatu upacara doa bersama untuk memohon kepada Tuhan supaya ada hujan yang diturunkan oleh Tuhan. Pada hari yang sudah ditentukan, maka berkumpullah orang-orang desa itu di sebuah lapangan, dan berkumpullah pula, ikut pula seorang anak kecil. Yang aneh adalah bahwa seorang anak kecil yang ikut upacara doa itu membawa payung. Hanya dia yang membawa payung. Lalu banyak orang yang semuanya tidak membawa payung itu bertanya dengan heran kepada anak ini. Nak, tidak ada hujan kok bawa payung, kenapa? Dan dengan polos anak itu menjawab, ya, kita kan minta Tuhan menurunkan hujan. Jadi kalau nanti Tuhan menurunkan hujan, kita akan kehujanan dan kita butuh payung. Oleh karena itulah saya membawa payung. Ya, ini ada keanehan ya saudara-saudara. Sebenarnya kalau kita renungkan secara mendalam. Anak ini dengan konsisten berpikir bahwa kita hendak meminta Tuhan menurunkan hujan. Dan kalau kita kemudian nanti menerima hujan, kita akan kehujanan. Dan untuk itu kita memerlukan payung, sehingga ia membawa payung. Itulah iman, saudara-saudara. Sementara semua orang yang lain itu meminta hujan, tetapi tidak yakin bahwa hujan akan turun. Dan oleh karena itu mereka tidak membawa payung. Itulah mana iman yang yakin bahwa ketika dia memohon kepada Tuhan, ketika Tuhan berkuasa menurunkan hujan, dia meresponnya, menunjukkan responnya, harapannya dengan membawa payung. Ibrani pasal 11 ayat 1 memberikan kepada kita pengertian itu. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Jadi sebetulnya itulah makna iman, yaitu bahwa dengan iman itu kita dapat mengharapkan segala sesuatu yang meski tidak kita lihat, tapi kita yakin bahwa itu akan terjadi. Anak itu dengan keyakinannya meyakini bahwa Allah akan mendengarkan doa mereka dan mendatangkan hujan, dan manakala hujan itu turun, ia akan membutuhkan payung.
Mengapa ia membawa payung? Karena ia yakin bahwa hujan akan turun. Sementara semua orang yang lain tidak yakin bahwa hujan itu akan turun, sehingga mereka tidak membawa payung. Jadi itulah penghayatan mengenai iman dan kepercayaan. Orang punya keyakinan bahwa Tuhan akan mampu memberikan yang kadang-kadang di luar penalaran rasio kita. Lalu sekarang pengharapan, apa itu pengharapan saudara-saudara? Coba renungkan kalau kita mau tidur malam hari dan besok pagi kita akan bangun agak pagi, sering kita memasang alarm. Renungkan pertanyaan saya, apakah Anda yakin bahwa besok ada hari baru? Apakah yakin bahwa Anda bisa bangun pagi besok? Kalau Anda tidak yakin bahwa besok akan ada hari baru, maka Anda tidak akan memasang alarm. Anda memasang alarm karena Anda yakin bahwa besok akan ada hari baru dan Anda bisa bangun pagi. Itulah pengharapan. Pengharapan adalah sebenarnya sedang ada dalam keyakinan. Dengan pengharapan kita sebenarnya sedang dalam keyakinan bahwa meski kita sekarang belum melihat, tetapi akan ada yang datang atau sesuatu yang akan terjadi besok. Dan dengan itu pengharapan adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Itu bunyi surat Ibrani 6 ayat 19. Ada sauh, ada pegangan yang kuat, sehingga meskipun segala sesuatu belum terjadi, tetapi kita bisa melihatnya dengan mata iman bahwa esok, lusa, atau pada masa yang akan datang itu akan terjadi. Keyakinan itulah yang kemudian membuat kita memiliki sebuah pengharapan. Saudara-saudara, pada konteksnya yang asli dalam kitab Roma, pasal yang kita baca, Roma pasal 4, sebenarnya Rasul Paulus hendak memberikan semacam pengajaran kepada jemaat di Roma, dan khususnya kepada jemaat yang punya latar belakang Yahudi. Mereka masih membanggakan bahwa mereka adalah anak-anak Abraham, bahwa mereka adalah diselamatkan karena mereka rajin melakukan hukum Taurat dan aturan-aturan agama. Nah, Paulus hendak mengingatkan bahwa iman mereka yang ditunjukkan dengan keyakinan bahwa Tuhan akan menyelamatkan karena mereka melakukan ibadah-ibadah dan peraturan-peraturan keagamaan, itu hanya merupakan sebuah tanda-tanda formal. Apakah dengan itu mereka diselamatkan? Tidak. Taurat tidak menyelamatkan. Oleh karena itu Paulus memberikan sebuah ilustrasi dan juga menarik kembali kepada masa lalu di mana Abraham diuji imannya. Ingat bahwa Abraham adalah nenek moyang orang Yahudi, dan orang Yahudi sangat bangga dengan bapa Abraham yang menjadi bapa orang beriman. Jadi mereka merasa bahwa kalau mereka anak-anak Abraham, mereka adalah orang-orang beriman yang patut diselamatkan. Nah, saudara-saudara, bagaimana tanda-tanda beriman itu yang dimaksud oleh Paulus sebagai tanda-tanda lahiriah? Mungkin mereka rajin beribadah, mereka rajin melakukan aturan-aturan agama, mereka itu beribadah, melakukan puasa, memberi sedekah, dan banyak tindakan-tindakan lain. Tetapi sebetulnya itu adalah wujud formal aja. Pertanyaannya adalah, apakah mereka juga sungguh-sungguh takut akan Tuhan? Apakah mereka sungguh-sungguh taat kepada Tuhan? Apa mereka sungguh-sungguh punya hubungan pribadi yang erat dengan Tuhan, mengasihi Tuhan? Dalam banyak kasus, orang menunjukkan gejala-gejala seperti orang beriman, tetapi di lain pihak kadang-kadang orang juga menunjukkan tindakan-tindakan kehidupan, perbuatan-perbuatan yang tidak menunjukkan iman itu. Sekarang di Indonesia kita sedang merasakan
Betapa kadang-kadang kita heran karena ada orang yang di satu sisi menunjukkan tanda-tanda atau pakaian-pakaian atau status-status orang beriman, tetapi tindakannya penuh dengan caci maki, dengan kadang-kadang kebencian gitu. Nah, oleh karena itu Paulus ingin mengatakan bahwa iman tidak ditandai hanya dengan begitu. Mungkin itu bisa menjadi tanda, tapi bukan tanda yang mendalam dan otentik. Paulus ingin mengajar bahwa mereka, orang Yahudi yang notabene adalah anak-anak atau keturunan Abraham, itu harus meneladan dari iman Abraham yang sejati. Iman itu ditunjukkan di dalam ketaatan dan keyakinan kepada Tuhan, dan tampak dalam pengharapannya yang teguh, yang tidak terhalang dan terhenti oleh hambatan-hambatan dan batas-batas rasional. Kalau kita membaca dalam ayat yang ke-18 dari bacaan kita, di sana tertulis, imannya tidak menjadi lemah. Maaf, ayat 19, imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Abraham sudah berusia kira-kira hampir 100 tahun, dan Sarah, istrinya, itu sudah sangat tua juga. Saudara-saudara, dengan begitu Rasul Paulus mencatat di dalam ayat yang ke-18, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Mengapa Rasul Paulus mengatakan tidak ada dasar untuk berharap? Yang dimaksudkan adalah secara rasional, Abraham dan Sarah itu sudah tidak lagi mempunyai kemungkinan untuk punya anak. Itu mustahil. Secara perhitungan rasional. Tetapi Abraham berharap juga. Jadi harapannya itu tidak didasarkan, tidak berbasis pada perhitungan-perhitungan rasional atau manusiawi, tapi harapannya diletakkan di atas iman yang berdasarkan pada keyakinan bahwa Allah yang berjanji itu pasti akan mampu memenuhi janjinya. Ketaatan di dalam ujian iman yang semacam itulah yang menandai betapa besarnya iman Abraham. Betapa iman itu bersatu dengan penghayatan dan praktek kehidupannya. Dan itulah yang oleh Rasul Paulus dikatakan, dan itu dihitung sebagai pembenaran. Abraham dibenarkan, Abraham diselamatkan, Abraham dinilai beriman karena dia menunjukkan ketaatan yang konsisten. Saudara, kita memang diberi rasio sebagai piranti yang indah dalam hidup manusia. Tetapi iman dan pengharapan yang hanya berbasis pada rasio, di manakah hebatnya? Semua kalau diperhitungkan secara rasional, berbasis pada perhitungan rasional, dan ia tidak punya pergumulan serta perjuangan, itu hebatnya di mana? Kalau kita di dalam genggaman tangan kita punya sejumlah atau sekian puluh juta rupiah, kita yakin saya bisa hidup beberapa hari. Di mana hebatnya? Di situ Abraham dikatakan oleh Rasul Paulus, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga. Itu berarti bahwa harapannya diletakkan hanya kepada kuasa Allah. Karena secara manusiawi, secara perhitungan rasional, itu sudah tidak nutut, sudah tidak gaduh, sudah tidak bisa lagi mendukung pengharapannya. Yang bisa mendukung pengharapannya hanyalah iman kepada Allah yang mampu memberikan apa yang diharapkan. Disitulah bedanya iman orang Yahudi yang menurut banyak orang adalah keturunan Abraham, anak-anak Abraham, dengan iman bapaknya, yaitu Abraham, yang mendasarkan imannya dan tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah menjadi sangat lemah. Harapannya melampaui kelemahan-kelemahan tubuhnya. Dan mengapa demikian? Karena harapannya itu diletakkan di atas iman kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terutama
Bapak Ibu Adiswo, tetapi juga warga jemaat yang lain, warga dewasa, orang muda, dan anak-anakku yang terkasih. Kekuatan Adi Yuswo adalah pada usianya yang panjang, yang membentuk hikmat dan pengalaman-pengalaman hidup bersama Tuhan. Tetapi juga yang tampak pada saat-saat seperti sekarang adalah kuatnya iman dan pengharapan. Oleh karena itu saya mengajak Bapak Ibu Adi Yuswo, biarlah kita menunjukkan kepada anak cucu kita bagaimana iman seperti yang dimiliki oleh Abraham, yang meskipun banyak sekali keterbatasan kita, banyak sekali kelemahan kita, dan kadang-kadang perhitungan-perhitungan kita tidak sampai, tetapi karena iman yang seperti Abraham punya, kita tetap memiliki sebuah pengharapan yang teguh dan iman yang kuat, khususnya di dalam menghadapi masalah-masalah yang sekarang sedang sangat berat dialami oleh dunia ini dan kita semua, yaitu pandemi corona. Iman dan pengharapan itulah yang memampukan kita tetap hidup dan kuat menjalani kesulitan-kesulitan hidup. Dan kehidupan yang semacam itulah yang dapat menjadi teladan bagi anak cucu kita. Menyedihkan sekali kalau anak cucu kita melihat eyangnya, melihat orang tuanya ternyata tidak memiliki iman, tidak memiliki pengharapan. Apa yang akan terjadi pada anak cucu kita kalau orang tuanya tidak memberikan teladan dan dorongan untuk menjadi orang beriman seperti itu? Oleh sebab itu, peliharalah terus pengharapan kita. Kuatkan di dalam masa-masa yang sulit. Dan biarlah kita terus menjadi teladan bagi orang-orang, bagi anak cucu, bagi generasi yang akan datang. Selamat menjalankan kehidupan di masa-masa yang tidak mudah ini. Tuhan kiranya tetap memberikan keteguhan hati dan pengharapan yang kuat. Dan mari kita siapkan hati kita, hidup kita dalam masa raya Advent untuk juga menjemput kehadiran Tuhan Yesus yang adalah Juru Selamat kita, yang memberikan kepada kita pengharapan yang abadi pada kehidupan kekal di dalam namanya. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita bersama-sama mendengar renungan dalam rangka mempersiapkan diri menyambut Advent dan Natal tahun 2020, kini marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang penuh kasih, kami bersyukur ya Allah atas segenap penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena tahun ini dapat kami lalui dengan baik hingga kepada titik pada saat ini di penghujung tahun. Kami menyadari meskipun situasi zaman sedang begitu sulit ya Allah, tetapi Engkau menuntun kami untuk melampauinya karena kami yakin dan kami percaya bahwa Engkau berjalan bersama dengan kami. Ampuni kami ya Tuhan, jika di dalam kehidupan kami seringkali kami meragukan kuasa-Mu, kami mempertanyakan kehadiran-Mu ya Allah dalam hidup kami. Kini ya Tuhan, dalam persiapan kami menyambut kedatangan-Mu, dalam menghayati masa Advent, tolonglah kami untuk menyadari bahwa Engkau ya Tuhan adalah Tuhan yang selalu kami nantikan di dalam hidup kami. Untuk itu ya Tuhan, di masa-masa persiapan ini, ajar kami untuk merenungkan dan menghitung hari-hari kami dengan sedemikian bijaksana,
sehingga kami dapat melihat kebaikan-Mu ya Tuhan yang melampaui segala akal. Pulihkanlah kami dalam relasi kami dengan sesama, pulihkanlah kami dalam relasi kami dengan Engkau ya Allah, dan bantulah kami untuk menyambut Engkau dengan sepenuh hati kami. Karena kami yakin dan percaya ya Tuhan, masa Advent bukan hanya kami memperingati kedatangan kelahiran-Mu beribu-ribu tahun yang silam dalam rupa Tuhan kami Yesus Kristus, tetapi juga kami diajar untuk berjaga-jaga dengan setia dan menanti kedatangan-Mu kelak di dunia ini Tuhan dalam penggenapan keselamatan dan kerajaan Allah. Tuntun kami Tuhan, anak-anak-Mu, berkatilah kami, karena kami yakin dan percaya setiap situasi Engkau hadirkan dalam kehidupan kami untuk mengajarkan kami betapa baiknya Engkau dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Banyak perkara yang tak dapat Di balik sulitnya situasi akibat pandemi COVID, ada pengalaman yang menyenangkan loh. Pandemi ini memaksa saya belajar menggunakan media komunikasi elektronik, sehingga saya bisa berbincang-bincang dengan sesama Adiyoswo melalui grup video call di WhatsApp. Malah, saya juga bisa pakai aplikasi Zoom. Sudah seharusnya kita tua atau muda mengikuti perkembangan zaman supaya kita tidak ketinggalan. Mari kita melihat kebaikan-kebaikan yang kita alami selama pandemi ini, agar kita dapat menjalani kehidupan sehari-hari dengan keyakinan yang teguh. Jangan lupa selalu andalkan Tuhan dalam segala perkara. Tuhan memberkati kita semua. Lansia memiliki risiko tinggi jika tertular COVID-19. Itu sebabnya kita jadi jarang keluar rumah. Biasanya ada kegiatan persekutuan, bisa ke gereja, kunjungan, sekarang belum bisa. Ibadah juga dilakukan secara online. Mau nggak mau harus belajar menggunakan handphone untuk video call. Atau kalau ada rapat komisi, karena faktor umur, ya memang susah banget awalnya. Namun jangan menyerah. Terus lama-lama akhirnya juga bisa. Nah, ini bisa dijadikan contoh buat anak-anak muda sekarang. Yang tua saja bisa dan mau belajar hal baru. Yang muda mestinya lebih lagi. Ya kan? Ayo, jangan kalah untuk mempelajari mengapa harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara dalam kondisi seperti ini kita tidak boleh menyerah. Sulit, tetap harus berjuang. Usaha saya sempat terkena imbas pandemi, tempat usaha tutup saat PSBB. Bingung juga bagaimana harus membayar gaji pegawai. Atau kalau kondisi ini bertahan lama, bagaimana saya bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Saya tahu Tuhan tidak pernah membiarkan saya jatuh. Saya memutar otak untuk mencari ide-ide bisnis. Untung saya mempunyai teman yang lebih dulu menjalankan usaha online. Saya belajar dari dia. Belakangan usaha saya mulai menunjukkan hasil. Kuncinya tetap percaya dan berpengharapan, dan jangan lupa terus berusaha. Mengasuh anak dalam kondisi saat ini sungguh tidak mudah. Saya harus mengajari anak-anak yang harus belajar online.
Belum lagi mengatasi rasa bosan anak-anak yang terkurung selama berbulan-bulan di rumah. Yang dilakukan mereka hanya bermain gadget. Kadang gak tega juga kalau harus melarang mereka bermain seharian dengan gadgetnya. Namun kasihan juga, mereka kan gak bisa kemana-mana. Tapi ya kita harus selalu berusaha mencari kegiatan buat anak-anak. Mulai dari membuat jadwal, membersihkan rumah, mencuci piring, sampai berkebun. Hasilnya, mereka bangga banget waktu melihat tanaman mereka tumbuh subur. Ya memang harus kreatif dalam mengasuh anak. Mudah-mudahan cerita saya bisa menjadi inspirasi buat Bapak Ibu yang lain. Tuhan memberkati. Berat bro, pertama gue sekolah di masa pandemi kayak gini. Nah gak seru sih, dia karena kan gak bisa ketemu teman. Nah yang kedua sih paling gara-gara semua yang dia adakan di sekolah jadinya semuanya online gitu, diajarkan di rumah juga. Nah kalau misalnya di masa pandemi kayak gini juga, gue sih biasanya punya banyak waktu luang. Nah waktu luang itu biasanya gue pakai dengan cara ya biasa belajar masak sih paling. Nah, hitung-hitung sih untuk nambah skill biar ya gak gabut-gabut banget sih di rumah. Siapa tahu kan kepake nantinya. Saya tetap harus masuk kerja, ngeri. Apalagi kalau dengar ada klaster kantor. Kuncinya tetap hati-hati, mengikuti protokol kesehatan dengan disiplin. Walaupun takut, tapi saya masih bersyukur Tuhan masih memberikan saya pekerjaan. Banyak teman-teman saya yang kehilangan pekerjaan karena tempat usahanya ditutup atau terkena imbas pandemi sehingga usahanya bangkrut. Ya, sebagai ungkapan syukur, saya harus bekerja dengan penuh disiplin dan komitmen menyelesaikan tanggung jawab kantor. Tuhan selalu memberkati kita semua. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya.
Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku. Tuhan pemulihku. Jemaat yang terkasih, sebentar lagi kita akan memasuki masa Advent dan Natal. Kita merayakannya di tengah situasi pandemi. Meski demikian, mari kita memelihara pengharapan, terus berusaha menjadi teladan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk segala hal baik yang telah Engkau beri. Namun kami juga bersyukur untuk segala hal yang menurut kami buruk dan Kau izinkan terjadi atas kami. Melalui peristiwa itu kami diingatkan untuk tetap rendah hati. Puji syukur ibadah persiapan Advent Natal ini dapat berlangsung atas dukungan dari para pelayan ibadah dari berbagai usia. Kiranya ibadah ini dapat menolong kami semua untuk semakin bersiap menyambut Advent dan Natal. Inilah doa kami ya Tuhan. Amin.